Sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari Universitas Kertanegara. Kamu udah. Dari Fakultas Hukum. Jadi kita tuh di sini dari kelas Hukum Perizinan ingin bertanya terkait OSS. Ya. Jadi sebelumnya kita tuh mau tahu dulu apa sih Pak OSS itu? OSS itu online single submission, jadi risk based approach. Jadi intinya itu izin itu satu pintu. Kan kalau dulu itu kayak harus ada SIU, TDP segala macam kan. Sekarang portalnya cuma lewat OSS itu. Baru nanti dia perlunya izin apa, ngerjainnya di situ di OSS gitu sih. Iya Pak. Kalau OSS sendiri untuk di Kabupaten Bandung Barat mulai berlakunya sejak kapan ya? Sejak OSS 1.0 sih. Saya lupa tahun itu 2019 kalau nggak salah. 2018-2019 sekitar sini. Untuk sumber daya insani di kantor PTSP Kabupaten Bandung Barat ini, apakah waktu saat berubah nih sistemnya ke OSS menerima pelatihan gitu atau berapa kali ya Pak kalau? Kita dulu ada sih intens, kita ada pelatihannya, terus kita juga ada apa ya? Kalau dulu kita ada uji cobanya, server uji coba kita dulu seperti itu. Terus semenjak OSS diberlakukan, tanggapan dari para insani di sini itu lebih memudahkan atau bingung atau gimana gitu Pak? Kalau awal-awal sih bingung, cuma memang OSS itu bagus sih sebenarnya. Jadi memudahkan untuk berusaha, untuk izin berusaha itu lebih mudah. Cuma kan karena ini istilahnya itu aplikasi besar, jadi masih banyak bug segala macam gitu. Masih ada sampai sekarang juga, kadang masih ada. Itu aja sih yang jadi masalah di kita itu. Berarti manfaatnya itu mempermudah, tapi satu sisi bakal sering bugnya, error kayak gitu masih ada sih. Jadi kayak kita mau menghapus kegiatan kita nih karena kita sudah nggak ada kegiatan, menunya udah ada, coba begitu dieksekusi nggak bisa kayak gitu sih. Terus kalau mau diproses kita harus ke pusat dulu, kan agak ribet sih. Untuk saat ini berarti semua yang ngurus OSS udah paham betul atau masih ada yang belum paham gitu ya Pak? Sebagian sih kalau untuk yang di bidang perizinan, kita kan ada beberapa bidang. Untuk bidang perizinan sama penanaman modal itu udah paham sih. Kalau yang tadi sudah Bapak jelaskan tentang kekurangannya, kalau gitu kelebihan yang bisa dijelaskan tentang OSS kayak gimana sih Pak? Kalau kelebihannya, kita jadi ngurusnya cuma satu website itu aja. Oh gitu. Daftar di oss.go.id, udah aja di situ. Misalkan kayak kemarin ada mau ngurus izin radiologi untuk dokteran, itu kan harus ke masalah Bapeten kalau masalah ya, yang nuklir itu. Dia cukup diurus di OSS aja, nanti data dia itu nge-link ke Bapeten itu. Jadi mereka ngurus, terus si pengusahanya itu tinggal buka aja OSS statusnya udah sampai mana, kayak gitu udah kecek. Jadi dia tinggal download aja kalau udah beres. Tapi kalau dari masyarakat sendiri ada gak sih Pak keluhan, misalnya kan sekarang banyak juga orang tua yang gak ngerti tentang teknologi. OSS ini kan sistemnya kan di internet ya Pak, full di internet. Ada gak sih keluhan dari masyarakat yang kayak kesulitan menggunakan OSS sendiri? Kalau di kita, kalau di KBP sih memang kita mengakui masih banyak yang susah, terutama untuk di kita itu akses internetnya memang nggak rata ya. Cuma untuk kita mengakali itu, kita dari KBB itu, dari PMPTSW itu kita jemput bola. Misalkan ada kegiatan di desa mana, kita ikut di sana. Kita pendampingan, daftar. Kayak penyuluhan gitu ya Pak ya? Perkenalan tentang OSS gitu? Sosialisasi, tapi kita membantu juga. Kita buka loket lah istilahnya di sana. Oh, tentang perizinan itu? Iya, tentang loket. Jadi mereka nggak bisa kita daftarin. Oh gitu. Untuk secara luas sebenarnya OSS ini tuh diperuntukannya untuk badan usaha atau misalnya ke siapa aja sih Pak? Tadi kan Bapak juga nyebutin berarti dokter, berarti kan bukan badan usaha juga gitu ya? Kalau untuk saat ini khusus untuk
kegiatan usaha. Kegiatan usaha. Iya, kalau rencananya sih ke depannya yang non usaha juga masuk. Cuma sekarang lagi fokusnya ke yang usahanya dulu. Cuma untuk kayak apa sih, izin praktek dokter kayak gitu masih di kita, masih di daerah kayak aplikasi kita, jadi nggak pakai OSS. Berarti untuk jenis perizinan usaha yang dapat diurus melalui OSS ini apa aja Pak kalau gitu? Ini sih soalnya, jadi kalau dulu itu kan ada yang namanya SIUP TDP, sekarang udah diganti jadi NIB, nomor induk berusaha. Nah dari NIB itu kan ada, nanti keluar lagi ada sertifikat standar, ada izin. Nah itu beda-beda sih sebenarnya, tergantung dari resikonya KBLI-nya itu, klasifikasi baku apa nih saya lupa. Berdasarkan itu kalau misalkan dia rendah, dia cukup NIB aja, nggak usah ngurus izin yang lain gitu. Tapi kalau misalkan menengah tinggi, dia harus ada sertifikat standar. Terus kalau tinggi harus ada izin. Itu berarti aja. Kalau yang belum bisa diurus OSS saat ini tuh berarti lebih ke izin-izin yang perorangan ya Pak? Orang personal, iya, kayak gitu, kayak dokter, perawat, bidan kayak gitu. Kalau untuk izin usaha sama izin IMB gitu-gitu gimana? Kalau IMB kita pakainya PBG, sekarang udah nggak ada IMB. PBG namanya. Saya lupa singkatan itu, bangunan gedung pokoknya itu ya. Jadi kita kalau itu memang kita sistemnya juga udah dari pusat juga, dari kementerian juga. Persetujuan bangunan gedung. Ya? Persetujuan bangunan gedung. Oh ya. Untuk sampai saat ini hambatan yang paling besar untuk OSS itu apa ya Pak? Hambatannya di KBB ini khususnya. Kalau paling untuk masyarakat sih akses internet kayak gitu. Terus masyarakat itu belum, kebanyakan di kita itu orang-orang tua yang nggak tahu teknologi, jadi daftar itu kayak gimana sih mereka nggak tahu, itu aja sih. Terus kalau untuk dari sisi kita, dari petugasnya, OSS itu masih banyak bugnya, masih banyak kekurangannya lah istilahnya gitu. Cuma memang harus dipakai, ya kita nerima aja sih. Kalau sebelum ada OSS ini kira-kira buat ngurus satu perizinan masyarakat tuh perlu bolak-balik berapa kali sih Pak? Dan setelah ada OSS apakah berkurang bolak-baliknya atau masih? Kalau sebelum OSS di kita itu kebetulan kita sudah online juga. Kita udah punya aplikasi online juga, jadi sebenarnya mereka nggak perlu datang juga sebelum itu. Jadi cuma memang dengan adanya OSS itu jadi izin itu jadi dipermudah. Jadi yang tadinya harus ada SIUP, TDP, kan itu dua izin ya. Kalau dulu itu kita harus ngurus dulu SIUP baru TDP-nya. Nah sekarang cukup NIB aja satu. Jadi lebih apa? Lebih simpel lah izinnya. Kalau dari jumlah masyarakatnya sendiri sebelum dan sesudah pemakaian OSS mana lebih banyak Pak pendaftarnya? Yang daftar itu sudah OSS sih. Sudah. Banyak. Sekarang udah tahun itu udah 13 ribuan kalau nggak salah. Per tahun itu Pak? Bukan per tahun, per semester. Per semester. 6 bulan ya? Iya. Semester ini tuh udah 12.000 kalau nggak salah. NIB itu. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya ada kendalanya di bank gitu ya. Biasanya kalau ada kendala kayak gitu yang dilakuin apa sih Pak? Kan izinnya jadinya tertunda gitu ya. Kalau itu biasanya kita langsung ke helpdesk-nya. Jadi OSS itu ada helpdesk di BKPM. Itu by email sebenarnya. Jadi ada apa-apa kita kirim email ke mereka, kendalanya ini gitu. Cuma memang responnya itu 3x24 jam, nggak bisa cepat. Gitu. Sering terjadi nggak Pak kesalahan di OSS-nya itu? Sering, kalau dulu sih sering, sekarang mah jarang-jarang, cuma masih ada gitu. Untuk keamanan data masyarakat gimana Pak di OSS ini? Aduh, kalau keamanan data saya kurang tahu sih seperti apa di sananya gitu. Cuma mungkin udah lebih baik sih. Lebih bisa. Soalnya itu kan servernya yang pegang itu kan di BKPM. Dari berbagai instansi pemerintah cara mengintegrasikan jadi satu itu gimana sih Pak sistemnya? Yang OSS itu? Itu kan kita ada undang-undang Cipta Kerja. Iya, Cipta Jadi dasarnya semuanya ke situ.
Jadi apa, dari Cipta Kerja itu dikerucutkan jadi masuk harus ke OSS semua izin itu. Semua izin usaha itu harus melalui OSS. Kira-kira kayak sosialisasi tuh Bapak setahun tuh berapa kali ya biar semuanya tuh tahu, masyarakat apalagi yang kayak terpencil gitu. Kalau sosialisasi sih kita by order biasanya. Misalkan di desa mana gitu, kita ada kegiatan sama UKM nih, kita ikut kayak gitu sih. Kemarin itu kita baru 3 kali ke misalnya. Kita gabung sama BPN. Mereka ini ada kegiatan tentang UKM. Jadi kita selalu dilibatin. Untuk OSS petugasnya ini berapa orang ya Pak kira-kira di Sumber dayanya. Sebenarnya kalau khusus OSS itu ada, ini kebetulan yang sebelah sini di dekat ini itu dia pendamping, dia khusus apa sih istilahnya, khusus RO lah, jadi dia penyambung ke BKPM yang ini pada dan ini. Terus kalau tugasnya itu ada, ini ada 4 lah misalnya, 4 orang. Untuk saat ini OSS-nya udah di sistem yang keberapa ya Pak? Tadi kan mulainya di 1.0. 1.0, 1.1, sekarang RBA yang terakhir. RBA ya Pak. Itu udah 3. Kalau OSS RBA ini menyetujui secara otomatis untuk usaha yang berisiko menengah tinggi dan risiko tinggi nggak Pak? Menengah tinggi itu enggak. Jadi kalau yang terbit otomatis itu yang rendah, menengah rendah itu sertifikat standarnya terbit otomatis. Cuma kalau untuk yang menengah tinggi sama tinggi itu harus ada verifikasi sama tim teknisnya. Tapi kalau misalnya masyarakat nih Pak bikin izin tapi nggak sesuai dengan yang berlaku gitu, kan karena ini online kan kita juga nggak tahu nih mastiin si izinnya ini dibuatnya secara benar nggak gitu. Itu gimana ya Pak? Kita sekarang itu di kita itu ada yang namanya pengawasan. Nah untuk pengawasan itu kita bisa ngecek nih ini sesuai, misalkan ruangnya itu boleh nggak di sini ada misalkan pabrik industri. Kalau ternyata tidak boleh, kita bisa mengajukan untuk pembatalan izin itu. Tapi untuk saat ini belum bisa secara otomatis, kita harus bersurat dulu ke KPM untuk membatalkan izin itu. Kalau boleh tahu nih Pak, kan suka ada ya masyarakat yang datang ke sini tapi belum tahu gitu ada sistem OSS ini gitu. Bisa dibilang orang yang mungkin tidak tahu tentang teknologi. Ada nggak sih Pak masyarakat yang ngomong gitu ke petugasnya, Pak daftarin dong saya perizinan gitu? Banyak itu. Banyak. Jadi kalau untuk OSS itu biasanya langsung ke pada dan ini langsung kita bantu di sini sih. Oh gitu. Baik kita bikinin akun, bikinin izinnya segala macam, kita bantu nanti di sini. Untuk syarat-syarat dasar untuk punya akun di OSS ini apa ya Pak? Syarat dasar itu kalau misalkan yang penting punya email, nicknya terdaftar, tapi ya biasanya kan nick itu kadang belum diaktifasi lah istilah dari distrik itu, jadi kadang belum connect sama OSS-nya. Email, nick, nomor WA, terus yang pasti mah ada kuota. Itu aja sih. Untuk dokumen-dokumennya Pak? Dokumen mah kalau misalkan perorangan nggak apa-apa sih. Cuma soalnya kalau misalkan PT misalkan dia akan narik data dari AHU. Misalkan akta perusahaannya dia udah punya, nanti otomatis ketarik data-data itu Saat bikin akun itu ya? Iya. Untuk satu orang itu dibatasin nggak sih Pak punya izin usahanya berapa gitu misalnya? Enggak sih. Enggak ya? Enggak, cuma kita itu biasanya satu usaha itu 1 NIB.
misalkan satu PT satu NIB, misalkan kayak Alfamart itu kan satu PT ya, itu NIB cuma satu itu sebenarnya. Kalau boleh tahu Pak, di sini ada biaya pendaftarannya nggak untuk OSS sendiri? OSS itu enggak ada. Oh, gratis. Itu free sih. Pak, mau nanya juga nih Pak, OSS ini kan online ya Pak, ada kemungkinan diretas gitu nggak sih Pak? Keamanannya gitu. Sampai saat ini gitu Pak. Kalau sampai saat ini setahu saya sih belum pernah ada info dia dipakai atau apa. Cuma kalau sistem down terus datanya ngaco itu sering sih kayak gitu. Biasanya sistem downnya itu berapa hari Pak? Kemarin paling lama itu sehari sih. Kalau batas waktu dari pendaftaran perizinan sampai disahkannya di ACC gitu ya Pak, itu berapa lama ya? Kalau misalkan kalau rendah sama menengah rendah itu nggak ada batas waktu, itu kan otomatis terbit itu. Jadi, Langsung sehari itu? ya bahkan mungkin kalau ngisi inputnya cepat bisa kurang dari 1 jam juga udah terbit ya. Oh, gitu. Gini. Cuma kalau untuk yang verifikasi itu kan tergantung dari tim teknisnya. Misalkan tim teknisnya dari tata ruang misalkan atau BPN, itu dari BPN itu berapa lama, mereka punya ini sendiri sih. Cuma biasanya beda-beda setiap izin itu batas waktunya. Kayak misalkan PKKPR, kalau nggak salah PKKPR itu 10 hari. PKKPR itu untuk tanah kesesuaian ruang itu 10 hari maksimal. Berarti untuk prosedur cara kerja perizinannya itu kalau yang udah di OSS ke OSS, kalau yang belum dibantu di PTSP ini ya Pak? Kalau yang belum kayak bidang itu kita juga udah online. Kita masuk ke mpp.bandung.kap.go.id, itu izin yang nggak ada di OSS, non usaha lah yang nggak. Kalau yang khusus usaha langsung OSS. Untuk MPP itu berarti dananya dari dana kabupaten ya Pak ya? MPP mah iya. Kalau OSS dari pusat. OSS itu dari pusat. Masih banyak masyarakat yang bingung nggak sih Pak, kan terbagi-bagi itu? Sebenarnya sih masih ada, cuma sangat sedikit. Soalnya yang kayak misalkan kayak untuk ke dokter kayak gitu, itu kan udah ada, mereka udah ada kayak apa ya, kayak ID yang kayak gitunya. Jadi mereka udah tahu oh ini harus kesini gitu. Jadi mereka nggak terlalu ini. Pak, untuk pertama kali pemberlakuan OSS ini ada ini nggak Pak, kayak masalah-masalah tersebut, kayak ternyata ada yang ada yang kena seperti ternyata dia pungli gitu Pak, ada kayak gitu? Maksudnya gimana? Kayak ada kasus tertentu Pak? Kalau selama ini sih belum ada sih. Kalau misalnya dulu ini kan Pak pasti orang-orang malas nih Pak ngurus izin kan ribet ya. Jadi orang-orang kan rata-rata pakai calo gitu. Nah semenjak OSS ini apakah berkurang prakteknya atau gimana Pak? Berkurang justru sejak kita pakai menerapkan sistem yang online, mau yang OSS atau yang MPP ini udah ada berkurang sih. Cuman jadi yang ngajuin izin itu dia bisa ngeliat ini posisi saya udah di mana, izin saya berapa lama gitu. Kalau misalkan terlalu lama, tinggal khusus untuk izin MPP ya, untuk MPP itu kita tinggal nge-WA aja ke kita, Pak ini izin saya kenapa lama di sini gitu, nanti kita cari ada masalah apa gitu. Cuma jadi dengan online ini memang yang namanya calo udah agak berkurang. Untuk pekerjaan dari petugasnya semenjak ada OSS apakah berkurang gitu Pak? Kalau berkurang sih enggak sih kita, karena sekarang jadi nambah sebenarnya ya. Membutuhkan Iya jadi kan istilahnya kan izin terbit otomatis terus kan. Sedangkan kalau dulu kan harus verifikasi, sekarang kan izin otomatis terbit
otomatis kita juga harus mengawasi kan. Jadi tugas kita itu yang lebih berat itu justru mengawasi, pengawasan itu. Untuk ke lapangannya sendiri gimana Pak pengawasan yang dilakukan? Untuk saat ini kita masih by apa sih? Data. Pengaduan. Pengaduan Dulu, kalau yang besar terus pada pengaduan kita atasi dulu. Seperti itu dulu sih. Soalnya kalau misalkan kita ngecek satu-satu ke lapangan, kayaknya nggak mungkin. Misalkan seorang sehari sanggup ke 4 atau 5 lokasi, sedangkan orang daftar itu sehari itu bisa lebih dari 50 NIB itu bisa terbit. Kan nggak mungkin dengan personel terbatas kita harus ngecek satu-satu. Jadi kita pilih-pilih aja Pak yang apa yang besar, terus ada laporan dari masyarakat, Pak kita periksa lagi. Tapi menurut Bapak ada nggak sih masyarakat yang izinnya nggak sesuai gitu? Pasti ada sih. Pasti ada ya? Ada. Soalnya sekarang kan kayak PKKPR itu perencanaan ruang itu kan bisa perencanaan ruang itu untuk kegiatan misalkan industri dia bikin pabrik tapi di lahan misalkan di hutan, di kawasan perhutanan atau perkebunan kan itu nggak boleh. Kita nggak bisa ngecek itu mereka itu posisinya di mana, soalnya mereka terbitnya otomatis misalkan. Kan kalau nggak terbit otomatis kan bisa ngecek dulu, oh ini sebenarnya nggak boleh, kita tolak kan. Sekarang kan by system, jadi mereka di mana aja bisa ngebangun gitu. Kalau dulu kan kayak Alfamart kita dibatasi 500 meter dari pasar kan, dari pasar tradisional itu maksimal harus 500 meter. Sekarang kan enggak, bisa terbit di mana, di sebelah pasar juga bisa sekarang izinnya itu. Jadi peraturannya itu nggak seketat yang berlaku. Karena ya cuma masalahnya itu kita belum punya RDTR digital, rencana detail tata ruang. Kalau misalkan kayak Kota Bandung mereka udah punya, jadi misalkan saya mau bangun toko modern di koordinat sekian, bisa atau enggak, nanti otomatis kalau misalkan ternyata lokasinya tidak boleh untuk toko modern di situ, nanti ditolak otomatis. Di kita itu belum ada, di KBB itu belum punya RDTR digital namanya. Kalau misalnya berarti kayak kalau ada yang berkasnya salah-salah gitu diajuin pembatalan gitu ya Pak? Kalau ketahuan kita ngajuin pembatalan ke pusat ke BKP. Itu biasanya berapa lama ya Pak ya pembatalan izinnya gitu? Biasanya sih 3x24 jam. Terus kalau misalnya izinnya udah batal, mereka nya gimana Pak? Ya, mereka kan nggak bisa berusaha lagi. Terus kalau misalkan harus dibongkar, izin usahanya nanti ranahnya ada di Satpol PP, mereka yang menertibkan. Ada denda sanksi gitu juga Ya, ya? tidak ada tim teknisnya harus seperti apa, apakah harus didenda atau gimana, atau harus dibongkar. Kalau boleh tahu setiap perusahaan itu wajib punya NIB atau enggak semua perusahaan itu wajib punya NIB? Pokoknya setiap berusaha wajib punya NIB. Itu terbitnya gimana? Terbitnya di OSS tadi. Oh, setelah diverifikasi? Enggak, kalau NIB itu terbit dia begitu dia daftar, nanti dia masukin kayak modal, kegiatannya berapa kayak gitu, nanti langsung terbit. NIB-nya aja ya. Cuma kalau misalkan ternyata tadi menengah tinggi nanti dia harus terbit keluar sertifikat standar namanya. Tapi itu harus diverifikasi dulu oleh tim teknis. Ada jangka waktunya nggak, misalnya berapa tahun diperbarui gitu, atau itu untuk selamanya? Kalau NIB itu selama dia berusaha. Kalau dia udah berusaha bisa pengajuan untuk likuidasi, ditutup lah. Berlaku untuk badan usaha sama perorangan juga, perseorangan. Pokoknya yang berusaha aja. Mau perorangan, mau badan usaha, atau sekarang itu ada kelompok, itu bisa. Kalau misalnya ada suatu badan usaha terus tidak melakukan perizinan, terus gak punya NIB itu gimana Pak? Dianggapnya ilegal. Ilegal ya? Ditutup langsung gitu ya? Kalau biasanya mereka akan susah untuk beberapa hal, kayak misalkan untuk pendanaan ya. Mereka biasanya butuh pinjaman ke bank. Nah, salah satu syaratnya itu biasanya ada NIB.
itu nanti mereka nggak bisa dapat itu. Gitu sih. Tadi kan Bapak bilang pengaduan dari masyarakat ya Pak. Itu kemana dan biasanya itu apa sih Pak yang diaduin sama masyarakat? Ke kita tuh bisa lewat WA, email, atau surat aja langsung ke sini, bisa datang langsung. Kebanyakan sih beberapa itu ada yang tidak berizin, terus tidak sesuai ruang, seperti itu sih. Yang itu soalnya kan itu udah agak berat nih tingkatnya. Kalau misalkan kayak perumahan dia tidak punya izin, itu kan udah berat tingkatnya. Kalau setelah punya NIB tuh ada ini nggak sih Pak pembayaran pajak gitu? Atau kalau nggak punya NIB juga kita terbayar pajak? Jadi pas bikin NIB itu kita diminta NPWP. Nah, nanti ada batasnya, saya lupa ya batasannya berapa modal dia tuh harus lapor pajaknya berapa, ada itu intinya. Jadi modal di atas 1 miliar kalau misalnya, jadi harus lapor pajak. Jadi pajaknya tergantung income-nya juga gitu ya Pak? Iya, nanti kan kelihatan di OSS itu kan dia nyantumin omset dia per tahun berapa, terus modal dia berapa, nanti kelihatan itu. Di pajak itu nanti kelihatan. Terus kalau misalkan dia nggak pernah, misalkan nggak bayar pajak misalkan, kan nanti itu si NPWP itu kekunci, istilahnya itu tidak dapat diverifikasi. Nanti dia nggak bisa ngapa-ngapain di PSSI. Misalkan saya mau nambah kegiatan, ternyata si NPWP ini tidak aktif, itu dia harus lapor dulu ke pajak kayak gitu sih. Berarti per tahun ini diperbarui ya Pak, misalnya kan tiap tahun belum tentu income kita kan selalu sama gitu, kadang kan mungkin turun atau naik. Berarti itu mah kalau itu yang di pajaknya sih. Oh di pajaknya. Di kita mah mereka itu ada laporan LKPM namanya. Nah mereka nanti laporannya di situ income-nya berapa sih sebenarnya. Gitu. Jadi nggak mempengaruhi di OSS sendiri. Di OSS mah nggak dirubah-rubah untuk saat ini, nggak dirubah dulu sama mereka. Soalnya kalau misalkan kita ngerubah cuma modal aja, terus dia kan udah pernah dulunya udah terbit izin nih, dia ngerubah modal, nah si izinnya jadi hilang, nanti tidak berlaku, jadi jarang dirubah-rubah. Kalau buat kantornya sendiri buka dari hari apa aja Pak? Kita Senin sampai Jumat sih. Oh, Dari jam berapa? Sabtu libur ya? Sabtu libur dari jam 8 sampai jam 4, kalau hari Jumat sampai jam setengah 5. Untuk izin tuh sebenarnya masyarakat perlu bikinnya tuh sebelum ada usahanya, sesudah, atau pas berlangsung nih Pak? Kalau idealnya sih sebelum berusaha, cuma kan masyarakat itu kita pengen coba-coba dulu biasanya gitu sih. Kebanyakan sih yang saat ini daftar di kita itu mereka udah berusaha sih sebenarnya, udah berusaha beberapa tahun itu baru mengurus, karena kalau masyarakat kita itu ngurus izin itu khusus masyarakat ya, bukan PT, mereka itu baru ngurus izin ketika mereka ada perlu, biasanya gitu, perlu untuk ke bank misalkan pendanaan, terus kalau produk makanan mereka pengen masuk ke misalkan ke swalayan, itu kan harus ada PIRT istilahnya itu, baru mereka ngurus izin. Jadi kalau merasa nggak perlu biasanya enggak. Iya. Berarti untuk PTSP ini kerjasamanya itu selain sama Satpol PP sama siapa lagi, terus di bidang apa gitu Pak? Kalau di kita ini sama hampir semua dinas sih sebenarnya. Semua dinas. Jadi PTSP itu sebenarnya cuma administrasi. Teknisnya itu ada di institusi kayak IMB atau PBG, ada di PUPR kayak gitu. Terus kalau dokter di kesehatan, kita cuma administrasi untuk pemberkasan ini benar atau enggak, kita serahkan ke mereka. Yang verifikasi lapangan mereka semua. Misalnya kan kayak OSS ini ngebak gitu, kalau misalnya ada yang datang ke sini masih bisa kan ya Pak, secara offline gitu? Nggak bisa sih. Oh udah nggak bisa? Nggak bisa, jadi proses ini kalau misalkan dari pusatnya error misalkan, ya udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau error gitu
itu berarti si server ditutup gitu Pak? Biasanya kemarin sempat pernah ditutup dulu, terus kadang jadi OSS itu sekarang itu masih apa ya istilahnya, masih pengembangan terus. Jadi saat ini tuh udah berjalan, tapi kadang-kadang tiba-tiba ketika kita masuk itu kok berubah lagi si menunya. Sampai saat ini sering gitu. Jadi ngaco gitu ya Pak? Ya, jadi bukan ngaca sih, jadi mereka nggak update tapi nggak bilang dulu gitu ke kita itu. Jadi begitu misalkan pemohon yang sebelumnya nggak diminta poligon misalkan peta, begitu yang berikutnya kok tiba-tiba ada diminta gitu. Jadi mereka update, langsung update gitu. Jadi update-nya itu kita juga nggak tahu sih mereka kapan update-nya. Ada yang Bapak harapin nggak sih dari pemerintah buat OSS ini? Kalau bisa sih mungkin juga lebih sempurnain lagi. Sistemnya disempurnakan lagi, jadi jangan Ada ngebak lagi ya Pak? jangan iya jangan setengah-setengah. Kalau Kadis provinsi itu pernah bilang OSS itu kayak pesawat lagi terbang, ada yang rusak kita benerin di atas gitu lagi terbang. Bahayanya harus jatuh ya Pak? Iya, ini kan jatuh. OSS itu seperti itu sekarang istilahkannya. Jadi masih ada bug tapi udah berjalan gitu. Oh ya, lumayan beresiko ya. Iya. Berarti resiko-resiko yang harus diwaspadain cuma di server ini ya Pak ya? Dia kekuatan servernya kan kadang kemarin aja data mau ngerekap data ada error gitu, jadi nggak bisa narik data tuh, nggak bisa narik data, nggak muncul datanya gitu, kosong aja layarnya. Itu sering kayak Kenapa nggak buka offline juga, karena kayak sering error gitu Pak? soalnya nggak bisa sekarang kan kita nggak boleh online. Kita harus pokoknya harus ngurusinnya harus ke OSS, nggak boleh ke yang lainnya. Kalau misalkan offline kan jadi nanti yang terbitnya apa kan, kalau OSS itu nanti terbit NBB kan. Kalau offline itu kita nggak bisa nerbitin apa di sini. Permasalahan yang paling sering masyarakat datangin tuh apa sih Pak? Kalau masyarakat biasanya itu mereka nggak bisa daftar aja sih. Nggak bisa daftar ya? Jadi mereka itu gaptek lah. Iya. Terus kan di OSS itu ada yang namanya KBLI, kode baku usaha kan di BPS. Nah, kode-kode itu mereka kan nggak ngerti. Kadang kita sendiri juga petugas mau bikin misalkan mau jualan tempe goreng, kita kan harus nyari KBLI-nya harus berapa gitu. Kita aja kadang bingung gitu, apalagi masyarakat. Itu yang susah. Kebanyakan berarti itu usaha mikro kecil ya Pak, UMKM gitu? Kita kebanyakan di sini mikro kecil. Kalau yang besar-besar mah mereka bisa sendiri sih. Oh iya. Yang susah itu yang UMK itu kayak warung misalkan. Pas yang bikin warung tapi KBL-nya berapa nggak ngerti kan mereka. Kalau buat minuman keras gitu Pak, ke OSS juga nggak? Kalau minum ke OSS tapi ininya di provinsi banyak kita. Kalau di kita itu yang bisa itu, kalau di OSS itu yang di kita bisa itu yang istilahnya kafe, bukan kafe apa ya, tempat minum itu bar. Oh, bar. Jadi nggak boleh dibawa keluar, harus minum di situ. Berarti untuk minuman beralkohol itu pakai isinya khusus gitu ya Pak? Di OSS juga cuma namanya apa sih? Saya lupa. Siup MP kalau misalnya. Siup minuman beralkohol ada. Cuma siup MP. Pak, kalau untuk minuman alkohol kayak gitu ada kayak kadar alkoholnya nggak sih? Kayak kelas-kelasnya kan ada A, B, C gitu. kayak minimalnya gitu. Kalau minimalnya Minimum maksimal alkoholnya kan ada yang tinggi juga. Kalau itu mah kalau yang udah tinggi itu nggak di kita kewenangannya, Di provinsi ya? di provinsi ke atas. Waktu itu kan kita juga sempat nyari izin buat bikin restoran ya Pak. Berarti kan kalau restoran itu kan kayak ada perlu surat keterangan misalnya kayak halal atau pokoknya itu, berarti kita input di OSS-nya langsung gitu. Di OSS bisa, cuma nanti di OSS itu nanti terkoneksi ke halal. Jadi misalkan kita belum punya halal nanti yang di halalnya aja.
Berarti kalau kita masuk ke OSS itu kita udah harus siap sama berkas-berkasnya nggak sih Pak? Enggak, jadi OSS itu apa ya? Jadi OSS itu kita diizinkan untuk berusaha dulu. Oh. Sambil berjalan kita melengkapi persyaratannya. Gitu. Gak Jadi perlu harus operasional dulu aja. Nanti sambil jalan dilengkapi, misalkan harus ada syarat apa-apa perlu dilengkapi. Kalau misalnya nggak dilengkapin gitu ada sanksinya atau gimana gitu Pak? Jadi batal. Oh, batal. Dalam Batal. jangka Ya, waktu. kalau waktu tertentu nanti ya udah nggak bisa dipakai gitu izinnya. Berarti kita waktu udah terbit izin kita harus melengkapin berkasnya Pak kalau mau dibatalin. Cuma biasanya yang kayak gitu tuh yang menengah tinggi ke atas. Kalau yang rendah mah kan terbit otomatis itu. Oh iya. Ada kasus nggak sih Pak dari izin yang diterbitin gitu? Selain tadi kan beda gitu izinnya, tapi yang kasus-kasus misalnya apa gitu? Sebenarnya sih ada sih kasus-kasus itu. Kalau di NIP tidak muncul di OSS-nya kegiatannya apa, terus ternyata di lapangannya beda. Oh Ada. iya. Kalau masalah usahanya itu beberapa orang gitu, OSS-nya tetap satu aja atau gimana? Bisa satu. Tetap satu, misalkan mau atas nama si A misalkan, atau misalkan dia mau kelompok, ada kelompok apa gitu kan. Oh, ada pilihan itu. Nanti misalkan di kita itu ada, saya lupa, ada kelompok masyarakat yang dia gabung bikin usaha. Nah itu dianggap di OSS itu masuknya ke kelompok nanti. Tapi harus disahkan dulu sama, misalkan kalau misalkan di desa mana harus disahkan dulu sama pengurusnya itu sama kepala desanya. Kepala desanya. Nah, nanti keluar SK kayak gitu. Udah begini. Makasih Pak, udah mungkin cukup. Tapi kalau misalnya kita ada mau ngajuin pertanyaan gitu, boleh hubungin Bapak nggak? Boleh. Lewat WhatsApp gitu boleh. Oh, boleh. Sampai lupa tadi perkenalan ya Pak. Saya nggak tahu Terlalu ininya. buru-buru kok, maaf. Terlalu buru-buru maaf. Kita belum perkenalan. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Mungkin supaya bisa Saya Oki Paulana. Untuk gelarnya sendiri Pak? Oki Paulana SSI. Pakai ya Pak? K-nya 2 atau gimana? OKI. OKI. I bukan Y. OKI. 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 Oh, OKI. Sorry ya. Oke apa? Oki Paulana. Paulana S apa? SI. SI. Oh, sesuai. Untuk nomor WA-nya Pak bisa dibantu? Berapa ya, Pak? 0817 Iya, Pak. 0808 0808 triple 1. 111. Sip. Coba diulang. 0817 0808 111. Ya. Masih ada untuk waktunya. Kita boleh